wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Yunita, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan, pendekatan, dan model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang pengertian dari pendekatan. Menurut W. Gulo dalam Siti Anisatun 2018, pendekatan adalah suatu pandangan dalam mengupayakan cara siswa berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Nunuk Suryani, pendekatan dapat diartikan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di atas dapat kita simpulkan bahwa pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewakili, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Ada beberapa macam pendekatan yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, antara lain 1. Pendekatan tujuan, pendekatan keterampilan berproses, pendekatan struktural, pendekatan komunikatif, pendekatan whole language, pendekatan CBSA. Dari beberapa macam pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan sistem pembelajaran yang menekankan pada aspek komunikasi, interaksi, dan mengembangkan kompetensi kebahasaan, serta keterampilan berbahasa seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, sebagai tujuan pembelajaran bahasa dan ada kaitannya dengan kegiatan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pendekatan komunikatif di sekolah dasar bertujuan agar siswa mampu berkomunikasi dan mampu menggunakan bahasa secara baik, benar, dan nyata. Pendekatan pembelajaran berbasis komunikasi memungkinkan siswa untuk mampu belajar dan menulis dengan baik, menyampaikan informasi, menggunakan media, menerima informasi, dan belajar dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pendekatan komunikatif itu sendiri. 1. Ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, guru harus mampu merumuskan tujuan terlebih dahulu dan menyiapkan suatu strategi apa yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, guru menyampaikan materi dengan memanfaatkan pendekatan komunikatif. Dengan pendekatan komunikatif tersebut, suasana kelas nantinya akan menjadi menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, guru mengevaluasi materi dengan menekankan pada aspek kognitif dan afektif. Kelebihan dari pendekatan komunikatif itu sendiri antara lain yang pertama, siswa termotivasi untuk belajar karena mereka baru pertama kali belajar menggunakan pendekatan komunikatif. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar karena pembelajarannya yang menarik. Yang ketiga, siswa lancar berkomunikasi. Dengan begitu, suasana kelas menjadi lebih hidup dengan komunikasi antar pelajar dengan berbagai model interaksi sehingga suasana kelas menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Kelemahan pendekatan komunikatif antara lain, yang pertama, memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai dalam bahasa Indonesia, serta wawasan yang cukup tentang kebudayaan penutur asli bahasa Indonesia. Yang kedua,
loncatan langsung pada keterampilan komunikasi sehingga dapat menyulitkan siswa pada tingkat permulaan. Yang ketiga, guru harus kreatif menciptakan suasana belajar yang mampu membuat siswa untuk aktif dan interaktif. Bila guru tidak kreatif, maka pembelajaran akan tidak menarik. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Menurut Isro'atun 2016, model pembelajaran merupakan suatu rangkaian proses belajar mengajar dari awal hingga akhir yang melibatkan bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam desain pembelajaran tertentu yang berbantuan bahan ajar khusus, serta bagaimana interaksi antara guru, siswa, bahan ajar yang terjadi. Umumnya, sebuah model pembelajaran terdiri beberapa tahapan-tahapan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Joyce dan Will, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membangun kurikulum, untuk merancang bahan pembelajaran yang diperlukan, serta untuk memandu pengajaran di dalam kelas atau pada situasi pembelajaran lain. Dari beberapa pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana atau serangkaian kegiatan mengajar dari awal hingga akhir yang melibatkan aktivitas guru dan siswa dalam desain pembelajaran tertentu yang berbantuan bahan ajar yang terdiri dari tahapan-tahapan proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu model kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang bersifat kerjasama antar kelompok. Artinya apa? Artinya bahwa model pembelajaran kooperatif ini secara tidak langsung siswa dapat termotivasi, senang dalam mengikuti pembelajaran, tidak jenuh, serta dapat berinteraksi aktif dengan kelompok lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan kompetensi dasar apa yang akan dicapai pada hari itu dan memotivasi siswa. Yang kedua, guru memberikan informasi kepada siswa. Yang ketiga, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, guru membimbing kelompok belajar. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tersebut. Yang keenam, guru memberikan penghargaan kepada siswa. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif antara lain, yang pertama, siswa tidak terlalu menggantungkan diri pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir, serta dapat belajar dari siswa lain. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa. Artinya, prestasi siswa dapat meningkat dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, dapat mempermudah pemahaman siswa. Kelemahan model pembelajaran kooperatif antara lain, yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang dan membutuhkan banyak tenaga. Yang kedua, selama diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh siswa tertentu saja, sehingga mengakibatkan banyak siswa yang pasif. Demikian materi pembelajaran kita hari ini mengenai pendekatan dan model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan banyak manfaat serta pengetahuan baru tentang pendekatan dan model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.